Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Apa Wae. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan sedikit informasi ketika kita sudah mendapatkan SK CPNS, apalagi sih langkah selanjutnya, atau kita harus bagaimana, apakah kita langsung ke instansi yang kita lamar atau bagaimana. Nah, untuk informasi yang lebih lanjut simak videonya sampai selesai. Yang pertama tentunya adalah resign dari pekerjaan yang lama. Dari sekian banyak teman-teman yang melamar sebagai CPNS, pastinya sampai detik ini masih ada yang bekerja pada pekerjaan lama. Nah, teman-teman silahkan untuk mengajukan resign atau mengundurkan diri. Kalian pamitan kepada pimpinan bahwasanya kalian sudah diterima sebagai CPNS dan akan segera masuk kerja. Kemudian yang kedua yaitu tentang pakaian. Nah, nanti pada saat penerimaan SK CPNS tersebut, kalian akan diberikan semacam sosialisasi pakaian apa saja yang harus kalian miliki atau apa saja yang akan kalian kenakan di instansi tersebut, karena pada setiap daerah itu beda-beda teman-teman. Yang pasti ada itu adalah PDH KEGI. Nah, ini untuk KEGI itu biasanya sudah ada aturan resminya dari pemerintah tentang pemasangan logo dari daerahnya, kemudian panjang pendeknya, kemudian untuk laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa, sepatunya bagaimana, itu sudah ada semua. Nah, teman-teman silahkan cari saja di internet atau tunggu saja sosialisasinya. Nanti kalian baru mencari pakaian. Jangan sampai teman-teman salah dalam menentukan desain dari pakaian KEGI yang akan kalian kenakan. Jadi tunggu saja sosialisasinya dulu atau cari peraturan dulu, baru belilah. Nah, jangan sampai kita sudah cari bahan, kita sudah jahit, ternyata tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, selain pakaian, nanti teman-teman siapkan saja logo Korpri, kalian beli di toko itu banyak, sama papan nama atau apa itu ya, name tag ya, itu kalian pesan, biasanya 1 hari mungkin bisa jadi ya. Kemudian yang ketiga yaitu adaptasi dengan kantor baru. Ketika kalian sudah dapat SK CPNS, nanti kalian akan diberitahu kapan harus menuju ke instansi yang dilamar. Nah, kalau kalian sudah ada info itu, silahkan untuk menuju instansi tersebut, kemudian memperkenalkan diri kepada pimpinan bahwasanya kalian adalah CPNS baru yang diterima di instansi tersebut. Kemudian setelah itu kalian berkenalan dengan teman-teman yang baru, dengan teman-teman senior. Kalian harus aktif bertanya ya kepada senior kalian tentang tupoksi atau tugas kalian pada instansi tersebut yang berkaitan dengan jabatan kalian. Nah, misalkan seperti penata komputer, itu ya tanyakan saja pada senior di sana, misalnya kita kerjanya nanti bagian apa, ngoding ataukah kita ke jaringan atau bagaimana. Nah, pada masa adaptasi ini teman-teman harus sambil belajar mengenal kantor baru, kalian juga harus belajar beradaptasi mengikuti ritme pekerjaan di sana ya. Jangan sampai kalian dicap sebagai CPNS baru yang malas atau kurang kompeten. Kemudian yang terakhir ini adalah persiapan latsar. Jadi nanti pada masa CPNS kalian akan ditemukan dengan yang namanya latsar atau pelatihan dasar. Pada latsar ini nanti kalian akan di semacam seperti kuliah lah gitu ya. Nanti ada pendidikan tentang nilai-nilai dasar sebagai ASN. Di situ ada pembelajarannya juga, ada fisiknya juga. Nanti dilatih oleh Pak Tentara biasanya, ini untuk kedisiplinan. Untuk tahun kemarin itu latsarnya full 100% online karena masih masa pandemi, jadi tidak ada latihan-latihan fisiknya.
jadi full pembelajaran aja sama tugas-tugas. Untuk latsar ini teman-teman harus mengikuti dengan baik, jangan sampai bolos, jangan sampai absen, atau ada tugas yang tidak dikumpulkan, itu jangan sampai. Karena faktor dasar penentu kelulusan pada latsar itu adalah absensi dan mengikuti seluruh kegiatan. Seperti tugas tadi ya harus dikumpulkan ya. Nanti pada akhir latsar itu ada semacam masa habituasi. Masa habituasi ini teman-teman harus mencari sebuah kasus atau sebuah permasalahan pada kantor kalian, kemudian kalian harus mencari solusinya, nanti dituangkan pada sebuah laporan, kemudian juga ada nanti penguji yang akan menguji laporan kalian. Misalkan saya contohkan untuk prakom, misalkan ya, misalnya di kantor itu untuk sistem surat menyuratnya itu masih manual, pakai surat diketik gitu ya. Nah, kalian bisa bikin website atau bisa bikin apa gitu agar sistemnya itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Intinya ada solusi dari masalah yang kalian temukan. Oke, mungkin itu aja persiapan yang harus kalian lakukan setelah mendapatkan SK CPNS. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.